mana yang lebih tahu tentang kondisi alam di sekitarnya? Orang yang berjuang kan? Jadi salahnya orang yang berjuang itu adalah keberhasilan, bukan kegagalan. Jadi tidak ada kata gagal. Dalam proses salah itu adalah keberhasilan yang tertunda yang esok hari memang akan mencapai yang sukses yang kita. Kemudian yang ketiga apa tadi? Terkait kondisi kelas. Ya. Teman-teman, saya kasih premis mayor dalam ilmu matematik ya, logika. Manusia dan ciptaan Tuhan itu unik, nggak ada yang sama. Ciptaannya itu unik, berbeda, nggak ada yang sama. Tidak ada yang kembar identik, ada. Selalu ada sama apa bedanya. Nah, di kelas ada guru dan siswa. Yang berbeda guru atau siswa? Yang terdiferensiasi? Siswa. Sekali lagi logikanya kembali ke premisnya. Ciptaan Tuhan termasuk manusia itu unik dan berbeda, nggak ada manusia yang sama. Di kelas ada guru ada siswa. Nah yang terdiferensiasi guru atau siswa? Dua-duanya. Dua-duanya kan, guru juga manusia. Iya. Guru juga ciptaan Tuhan, bukan Allah, bukan malaikat. Kan guru juga manusia. Berarti apa? Berarti guru itu berbeda juga, terdiferensiasi dengan guru yang lain. Makanya idealnya ketika ngajar 30 kelas di kelas 30 anak, idealnya setiap anak itu didatangi satu persatu, berbeda. Kayak PPN 30, media 30, instrumen evaluasinya 30, modul ajaran 30, ngajarnya 30 kali tadi usahakan tadi. Pertanyaannya, sanggup atau enggak? Enggak. Sanggup dan enggak, ini terdiferensiasi. Ada guru yang sanggup begitu, ada guru yang enggak. Karena kondisi sakit dan sebagainya banyak hal. Maka kalau begitu apa? Yang benar adalah apa? Guru dan siswa bahagia. Jadi kalau begitu apa? Bagi guru yang tidak sanggup melayani anak satu persatu, kreatif apa? Dikelompokkan. Strateginya grouping. Pengelompokan apa? Aku mah ibu yang bisa oleh ibu. Mau berdasarkan budaya, misalkan ini orang Medan 3 orang, orang Sunda 4 orang, orang Jawa 5 orang. Di kelas ada 10 kelompok beda budayanya. Sehingga nanti RPPN 10, media 10, disebut evaluasi 10. Ngajarnya 10 kali deh. Tadi mati 20 kali, ya 1 kali. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Hei, kalau gitu apa? Udahlah 4 kelompok itu. Berdasarkan apa tuh? Ya udah tuh pribadian. Apa saja? Melankolis, sanguinis, flegmatis, koleris. Makanya ketika ice breaking kelihatan mana yang koleris. Yang koleris mah jogetnya kelihatan. Cuek. Ketika ice breaking terserah dia. Dia itu ciri-ciri nggak mau joget, inginnya ke materi, koleris dia. Cara berbicara yang koleris jangan lemah, kita akan diinjak. Ngobrol dengan Pak Ahok jangan lemah lembut, nggak suka Pak Ahoknya. Kitanya harus lebih tinggi dari Pak Ahok kan suka berarti. Koleris misalnya. Jadi ada anak yang koleris, ada jauh karena dia kalau dibelai dia ngapain sibuk, anaknya koleris. Makanya perlu jauh, jangan terdekat. Suaranya juga rada tinggi ya, jangan suka dia. Yang koleris semuanya gini, 1 tambah 1 berapa? 2. Lanjutkan perjuangan kamu, lanjutkan. Tapi ingat di kelas ada yang melankolis. Jangan melankolis itu kalau joget cirinya begini. Nah, masa enak. Ini mati ke. Berapa? Udah beres masih gini. Kasih dongeng yang menyedihkan. Suruh kita melankolis. Nah melankolis dilayani dengan koleris mati. Kamu luas. Saya yang melankolis apa? Dilay. Pertanyaan juga. Yang ini bahan ajarnya apa? Amati tanda turunan 5. Koleris. Yang melankolis amati latihan sekitar kelasnya. Tuliskan pada kolom di bawah ini ya. Ada juga ketika jogetnya apa? Yang satu ini umpamanya banyak jawab, ngomong anak TK mendominasi dalam kelas. Nunanya budak TK, ngomong budak TK, banyak budak TK. Berarti nanti bahan ajarnya apa? Banyak titik-titik untuk anak ini. Mau terserah kamu mau ngomong apapun dalam bahasa kita. Kemudian anak ini jangan mengganggu orang lain ketika ngomong. Kalau gitu apa? Kalau masuk jam 7 panggil jam 4 subuh. Sambil sholat subuh berjamaah. Mungkin ketika sholat subuh ajak ngobrol tentang materi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang kubus. Menurut kamu kubus apa? Mau tahu buku? 3 jam dia berbicara. Suaranya kan habis. Nah ketika masuk di dalam kelas jam 7, nah ditanyakan dia mulai capek. Tapi bagian dia tidak mengganggu.
Sehingga nanti berdasarkan kepribadian saja ada 4 kelompok. 4 RPP, 4 modul ngajar mungkin 4 kelompok ada tanda. Sambung nggak? Nggak sambung kan? Kalau gitu Pak, 3 kelompok Pak. 3 kelompok berdasarkan apa Pak? Gaya belajar. Ada anak yang paham kalau banyak suara, auditorium. Ada anak yang paham kalau banyak gambar, visual. Ada anak yang paham kalau banyak gerak, berarti kinestetik. Nanti yang ini auditori, kasih headset, belajar begini. Yang ini visuali, kasih gambar. Ini. Yang ini kinestetik 5 aja. Di kelasnya beda-beda. Kayak itu joget, terdiferensiasi. Sehingga ada 3, RPP 3, media 3, cuma ada 3 ngajar di 3 kali. Sanggup nggak 3? Nggak sanggup juga. Kalau gitu 2. Kayak 2 di mana? Gender atau? Nah, laki-laki perempuan. Laki-laki maskulin ya, perempuan feminin. Yang maskulin ice breaking-nya gitu. Yang feminin. Kemarin semuanya sama ice breaking-nya. Karena yang memberikan ice breaking adalah para guru perempuan, akhwat, yang ikhwan di bawah seperti apa? Akibatnya kami budak kalau kaitannya kegagalan, kenapa? Karena melawan fitro. Sehingga nanti ice breaking-nya berbeda unik. Medianya ada 2, sebenarnya ada 2 ngajar di 2 kali gitu ngajar. Ada maskulin, ada feminin. Ada yang ketiga kan? Laki, perempuan. Dua, sanggup kan 2? Nggak sanggup, banyak tingkat. Hiji ya tuh. Hiji itu gimana? Mau mengajar tentang perkalian, lakukan asesmen awal. Ternyata 2 anak belum bisa menjumlah. Kalau kita Pak, anak ini supaya tidak mengganggu dipanggil di pagi hari. Kalau masuk jam 7, jam 6 kita sudah dari sekolah dengan anak ini. Anak ini dilayani penjumlahan. Nanti ketika masuk jam 7 semuanya belajar perkalian termasuk anak ini. Keluar dari kelas, anak ini dipanggil lagi untuk belajar penjumlahan. Nanti di rumah Zoom meeting penjumlahan. Pertanyaannya, apakah di kelas ketika belajar perkalian anak yang mau bisa perkalian terlayani kebutuhannya? Iya. Apakah anak yang belum bisa penjumlahan terlayani kebutuhannya? Kapan? Pagi, siang, Zoom. Berarti semua anak sudah terlayani kebutuhannya dengan strategi kita. Kita terdiferensiasi. Jadi terdiferensiasi itu bukan melayani anak di kelas beda-beda, bukan. Etama berdiferensiasi, membeda-bedakan anak. Kalau terdiferensiasi, dilayani kebutuhan anak yang bukan dibeda-bedakan. Bisa dipakai? Jadi bisa jadi di kelas semuanya sama, KPP-nya sama, medianya sama, perkalian. Tapi anak yang belum bisa menjumlah terlayani kebutuhannya di pagi, siang, dan Zoom. Sanggup nggak? Nggak sanggup ya, karena datang ke sekolah jam 7:05 menit ya, terlambat. Kalau begitu Pak, ngajarnya launa, pelan-pelan. Contoh, mau mengajar perkalian, ada 1 anak belum bisa membilang, 2 anak belum bisa menjumlah, yang lain siap belajar perkalian. Guru ngajarnya dari yang paling bawah. Mengajar membilang, barengan, bareng semuanya. Yang sudah jago membilang jadi tukang sebaya. Setelah bisa membilang semua, masuk ke penjumlahan, bareng-bareng semuanya. Yang sudah jago menjumlah menjadi tukang sebaya. Nah setelah selesai menjumlah semua belajar perkalian. Sehingga di kelas RPP-nya sama, medianya sama, instrumennya sama. Tapi kalau saya tanya, yang belum bisa membilang terlayani kebutuhannya nggak? Terlayani. Yang belum bisa mengalihkan terlayani? Terlayani. Yang belum bisa menjumlah terlayani? Terlayani. Berarti semua anak terlayani kebutuhannya. Itu terdiferensiasi. Bisa dipakai. Ternyata ibu belum siap juga begitu. Saya nggak siap begitu mas. Saya ada sempat ditawari ini nggak mau, ditawari ini nggak mau, dipilih ini nggak mau, diberikan pilihan ini nggak mau. Memang bapak dan ibu tidak ada panggilan jiwa untuk jadi guru. Maka silakan pilih pilihan yang berikutnya Pak. Mentok jadi guru. Karena memang pilihan kita nggak mau jadi guru. Jadi jangan jadi guru daripada mencelakakan anak. Karena jadi guru itu 1-0. Mau nggak ya? Karena kalau jadi guru 90%, 10% nyiksa anak. Jadi guru 95%, 5% nyiksa anak. Nggak ada bedanya. Kalau kita jadi guru harus 100%. Supaya kita menyelamatkan, itu lagi berarti. Jadi kalau begitu teman-teman, ini perkara pilihan, choice. Karena memang di awal kita diberikan pilihan oleh Allah. Fujur takwa. Bahkan maka fujur atau takwa silahkan pilih. Karena memang kita makhluk yang merdeka untuk memilih. Nah, begitu. Jadi silakan pilih di antara semua itu semuanya dalam konteks terdiferensiasi. Sebisa kita, karena kita pun terdiferensiasi kesiapannya. Ada guru yang ketika datang ke sekolah, punya tenda nggak? Ketika datang ke sekolah, di jalan saja kalau jalan begini. Itu ciri bahwa di kelas guru ini punya potensi untuk begini. Tapi ada juga guru
Yang datang ke sekolah kadang-kadang dilihat di rumah berbiar. Lama masuk ke gerbang juga. Saya yakin guru itu tidak akan sanggup melayani begitu. Kalau kita pilih yang tadi, mana yang dia bisa. Karena kunci dari semuanya adalah apa? Kebahagiaan. Jadi pendidikan yang benar pasti membahagiakan semua. Tapi kita tidak bahagia, berarti ada pendidikan yang keliru menerapkannya. Karena kunci dari benar indikatornya apa? Bahagia. Karena benar itu akan menjadi bahagia, bukan berakhir celaka. Jadi indikatornya kalau ibu nanya Pak, indikatornya apa dari keberhasilan tadi pendidikan? Bahagia. Bahagia siapa Pak? Semuanya. Jangan sampai anak bahagia itu tersiksa. Jangan sampai tidak tersiksa anak bahagia. Semuanya perlu bahagia. Makanya nanti mah kalau nanya ke anak 1+1 berapa nak? 2 bagus. Ada juga bilang 5 bagus, 2 anak bagus. Bahagia bagus. Kenapa? Kan berorientasi pada proses. Kalau berorientasi pada proses tidak menantikan jawaban, tapi menantikan alasan. Proses berpikir bukan ada pada jawaban, tapi pada alasan, reasoning. Sehingga nanti akan ditanya 1+1 menurut anak ini 2, mengapa 2? Kan ini jari siji, ini saya beri 2, bagus. Kenapa 1+1 5? Kan mama 1, papa 1, anaknya 3. Jadi anak bisa memandang pada perspektif yang berbeda. Kenapa? Karena anak ini beda alam. Anak ini alam matematika, anak ini alam IPS. Jawabannya beda. Iya, betul. Nenek memiliki seekor ayam betina. Setiap hari bertelur 1 telur. Kalau 1 bulan 30 hari berapa telur? Berapa telur? 15. Tuh 15. Nah, Bu. Kan di bawah yang lain. Tuh. Kan tadi ada di kalau film memasak kan. Karena memang ibu inginnya jadi koki dari sejak kecil. Jawabannya nih kalau malam kekokian. Ada anak yang menjawab